Hai Virgo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Kemarin rame juga ya yang nonton tentang prediksi 2024. Yang belum, ayo jangan ketinggalan. Saya taruh deh linknya di bawah ya. Oke, dan nanti mulai 2024 saya tuh sudah menyiapkan yang baru sih tentang belajar tentang tarot. Sebenarnya kalian bisa Google, cuma saya akan sedikit banyak memberikan ya pengetahuan lah tentang tarot supaya kalian kalau melihat tarot itu udah tahu sih, saya sudah tahu nih artinya apa gitu ya. Oke, dan untuk kalian yang mau private belajar secara online juga bisa hubungi aja nomor WhatsApp saya. Nanti saya kasih tahu biayanya berapa, kemudian belajarnya bagaimana. Tapi tentu saja kalian harus punya kartu tarot. At least yang ini adalah klasik tarot, Rider White Tarot. Tapi untuk saat ini ya seperti biasa, setiap awal minggu ada bacaan selama seminggu ya. Selalu untuk my dear Virgo mah selalu ada bonus-bonusnya ya, tetap. Nanti hari Senin bacaan mingguan, hari Rabu ada yang weekly tarot, kemudian Jumat bonus, kayak gitu-gitulah biasa. Oke, Virgo. Kemarin ada yang manggil saya dengan nama lain, nama saya bukan Tanti. Jadi dia manggilnya Tan. Nggak tahu deh, saya kan bukan Tanti. Nama saya Lucia. Coba tolong dipanggil dengan Mbak Lucy atau Mbak Lucia atau Kak Lucy atau Kak Lucia. It's okay. Kenapa saya nggak suka dipanggil Bun Bun juga, ya udah. Yang udah lama ngikutin saya tahu lah ya kenapa. Oke. Anyway, untuk kalian para Virgo minggu ini saya bukannya bisa terbolak-balik ya, yang ini sebentar. Yang bilang 2023 adalah tahun yang tough untuk Virgo. Pasti ada something yang harus diselesaikan dulu tuh Virgo ya. Pasti. Jadi sebelum 2024 tolong selesaiin dulu. Selesaiin dulu. Oke. Apakah masih ada karma yang kalian bawa-bawa, kemudian apa masih ada sesuatu yang belum beres, belum selesai dan lain sebagainya. Sebelum 2024 tolong diselesaikan supaya nggak megangin kalian terus sampai 2024. Oke, Virgo. Yang pengen tahu apa itu nggak bisa di kolom komentar ya, karena itu pertanyaan personal. Kalian tahulah gimana caranya untuk mendapatkan jawaban secara personal. Oke, my dear Virgo lah. Ternyata kartunya, padahal pantesan saya begini kok sedikit ada yang ketinggalan. Satu deck ini 78 ya. Dan saya tahu banget bagaimana rasanya megang 78 kartu soalnya. Jadi kalau ada yang hilang saya tahu. Oke. Well, minggu ini dimulai dengan King of Sword. Wow, ada King of Sword di kehidupannya Virgo. Three of Pentacles, pengeluaran, the judgment yang terbalik, deh, pasrah. The Tower Moment, minggu ini The Tower Moment, wow, perubahan besar ya Virgo ya. Belum kelihatan, iyalah, belum, tahun barunya belum. Five of Cups yang terbalik. Okay, you still on the right track Virgo. Well, exciting juga ngelihatnya. Saya buka tetap kartu yang ini sebagai pembanding, penambah, kontra, dan lain sebagainya. Virgo, mulai. King of Sword. Selalunya saya berpikir bahwa King of Sword adalah king yang angin-anginan. Karena sword adalah lambang untuk elemen udara ya. Dan kalau King of Sword muncul di kartu pertama, saya suka ketawa sendiri karena itu bisa berarti, karena ini kan general reading ya, tidak resonate untuk semua. Bisa berarti ada sesuatu hal yang memang membuat kalian bimbang dengan keputusan gitu ya. Ada hal yang membuat kalian bertanya-tanya apakah keputusan kalian benar, dan segala overthinkingnya Virgo membuat itu makin kepikiran ya nggak Virgo? Iya, tapi ingat,
segala cara itu ada, segala permasalahan itu ada jalan keluarnya, segala cara bisa kalian lakukan dan ada solusinya selalu. Jadi harus tetap optimis ya. So, walaupun ada kebimbangan, ada sesuatu hal yang mungkin menurut kalian ini bener nggak ya nih Mbak Lucy keputusan saya kayak gini ya. Ya, coba punya ketetapan hati aja sih, analisa lagi. Saya juga mengerti kalau beberapa dari kalian menghubungi saya, Mbak, saya mau personal reading, terus udah saya jawab, abis itu ngilang. Karena mungkin ada kebimbangan di situ dan berpikir, perlu nggak ya personal reading gitu kan? Nggak apa-apa, nggak masalah kalau saya sih soal kayak gitu. Karena tidak semua orang memang memerlukan personal reading. Kalau buat saya sih seperti itu. Kalau perlu ya monggo silakan, kalau nggak perlu nggak usah. Tapi yang jelas kebimbangan di minggu ini yang mendera kita para Virgo itu tetap menuntut keputusan dari kalian masing-masing sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing, ya dong. Oke, ada tambahan nggak di kartu yang ini? Kita lihat. Sama, King of Swords juga Virgo, ya ampun. King of Swords juga, look. So, jadi emang kuat ya. Kuat rasa sudah memutuskan ini. Virgo sudah pada keputusannya sebenarnya, tapi ada keraguan dan kebimbangan di situ, which is, look, sama-sama ini dua-duanya sama, King of Swords, King of Swords. Jadi udah bener-bener ada yang ini ya, bimbang dengan keputusannya. Oke, Virgo yang bimbang dengan keputusannya minggu ini. Ada pengeluaran juga di Six of Pentacles, tapi ini berupa kemurahan hati kalian sih para Virgo. Toh yang kalian keluarkan itu bukan cuma-cuma atau bukan tidak akan membuat hidup kalian terpuruk, justru sebaliknya kalian bisa menjadikan pemberian kalian itu sebagai penyeimbang hidup. Look, bisa jadi penyeimbang hidup kalian. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah ini kartu lagi aneh nih hari. Seriously Virgo, ini kan Six of Pentacles, ini juga Six of Pentacles tuh. Double, tadi yang pertama double, sekarang double kan, kacau. Oke, ya udah, dipersiapkan aja apa yang harus kalian keluarkan di minggu ini ya. Ingat bahwa semakin banyak kalian mengeluarkan, justru kalian akan mendapat feedbacknya lebih baik, untuk keseimbangan hidup gitu ya. Jangan takut memberi, jangan takut bermurah hati, karena itu akan menimbulkan karma baik Virgo. Lucu. Ada The Judgment yang terbalik ya. Beberapa ketidakpastian memang terjadi di minggu ini Virgo. Itu sebabnya kalian ada sedikit gundah gulana, galau gitu. Udah berasa sih energinya. Tapi kalau saya pribadi berusaha kayak menetralisir perasaan. Jadi sebaik-baiknya mengendalikan emosi jiwa, juga mengendalikan pikiran yang negatif supaya nggak makin negatif dan kemana-mana. Justru lebih banyak berpikir positif aja sih sebenarnya ya. Karena di judgment-nya terbalik, mendekati tengah minggu, oke. Ace of Swords-nya terbalik. Rasa hopeless dari Virgo yang kayak mempertanyakan semua keputusannya, apapun yang terjadi di hidupnya dipertanyakan di minggu ini. Oke, belum lagi harus memberi tadi ya. Mungkin yang mau Christmas ya harus beli hadiah mungkin ya buat orang tersayang. Gak apa-apa, itu bagus kok. Di tengah bahkan ada The Tower moment di minggu ini. Saya sih udah tahu sih the Tower momennya di mana, tapi ya udah. Maksudnya kalau untuk saya pribadi, kalau kalian kan saya nggak tahu, yang nonton ini kan banyak, jadi terserah di hidup kalian, dihubungin aja lah ke kehidupan kalian ya. Tapi yang jelas the Tower momennya emang udah kuat banget sejak saya bikin ini di hari Minggu ya. Di hari Minggu aja udah berasa, tapi saya tahu
Justru dengan kebimbangan itu membuat kita tuh harusnya lebih confirm dengan keputusan kita masing-masing ya. Karena di dunia ini benar dan salah itu tipis bedanya. Maksudnya mungkin benar untuk kita, untuk orang lain salah. Mungkin untuk kita salah, untuk orang lain benar. Kayak gitu. Jadi benar dan salah tuh relatif gitu kan. Tapi apapun itu yang sudah menjadi keputusannya kalian dalam menentukan apapun untuk hidup kalian, coba ambil konsekuensinya dan tanggung jawabnya dan resikonya ya. Oke, makanya memang harus dipikirin dulu gitu. Tapi kalau udah terlanjur diputusin gimana gitu kan ya? Diputusin maksudnya diputuskan, bukan mutusin cinta-cintaan gitu bukan ya. Sudah diputuskan, kalian sudah memutuskan sesuatu gitu lah ya. The Tower momennya ada Three of Pentacles. Ini lebih kepada ketika kalian melakukan sesuatu hal tersebut gitu kan. Kemudian ternyata itu menjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kalian di minggu ini. Dan tentu saja segala sesuatu yang berubah itu membuat kita sebagai manusia secara manusiawi aja langsung gelagapan ya. Loh, kok berubah nih? Loh, kok kayak gini gitu. Well, Virgo, percaya aja. Perubahan itu terjadi karena memang harus ada perubahan. Jadi nggak statis hidupnya, dan emang Virgo nggak statis hidupnya ya kan, ya semua orang sih, bukan Virgo aja, tapi kan saya lagi ngomongin Virgo nih. Jadi the Tower moment yang terjadi di minggu ini berakibat baik sih sebenarnya, kalau itu memang sudah kalian pikirkan masak-masak, pertimbangkan matang-matang baik buruknya. So apapun yang kalian kerjakan di dalam kehidupan pekerjaan kalian ataupun kehidupan pribadi sama aja, itu memang sedang disiapkan perubahan besar-besaran tersebut, dan itu dimulai di minggu ini. Sedih ya Virgo, kok ada yang sedih sih? Nggak apa-apa, perubahan itu bagus kok, nggak usah sedih ya, perubahan itu bagus. Beberapa dari kalian juga mengalami ini, nggak semua ya, mungkin termasuk saya sih. Two of Wands-nya terbalik. Vision kalian tentang kehidupan, tentang keinginan, tentang apa yang menjadi cita-cita kalian di masa depan itu seperti terjungkir balik di minggu ini, karena kalian ngerasa, loh kok jalannya jadi kayak gini nih. Yang perubahan besar-besaran itu menimbulkan rasa kayak gitu, kayak kok jadi menakutkan, ada ya rasa itu dalam tanda kutip, kok jadi merisaukan, bikin gundah, bikin gitulah. Oke, nggak apa-apa Virgo, tenang aja, nggak apa-apa. Ada tuh Virgo yang selalu optimis ya Mbak, yang selalu kasih apa komen-komen yang positif, makasih banget. Mostly sih sebagian besar Virgo selalu menulis secara positif. Soalnya kalau yang negatif saya hapus. Curang, enggak lah. Saya kan berhak dong menghapus yang negatif supaya nggak terimbas kepada yang lainnya gitu loh maksudnya. So Virgo-Virgo yang positif dan masih berada di channel ini dan support, aduh makasih banget. Anyway, balik lagi ke kartunya. Visi kalian memang seperti terjungkir balik di minggu ini. Tapi yang seperti saya bilang, jalan keluar selalu ada, kemudian kemungkinan apapun bisa terjadi, perubahan akan selalu terjadi. So it's okay, calm down, nggak usah terlalu dipikirin segitunya, oke? Ada yang bagus kok nanti. Look, the word. Iya, perubahan itu akan membuka pintu baru justru untuk kalian. Perubahannya emang gak nyenengin ya. The Tower itu tuh seperti memaksa kalian untuk melompat dari tower yang terbakar, kena lightning nih, kena halilintar kilat menyambar gitulah sampai kebakaran towernya, sehingga memaksa kalian untuk lompat. Jadi kayak mau nggak mau lompat gitu, terus sambil melompat mikir, aduh keputusan saya bener nggak? Overthinkingnya masih ya Virgo ya. Tapi yang
akan selanjutnya terjadi, walaupun kalian ngerasa waduh kalau lompat nih belum tentu selamat nih gitu kan. Dan merasa segala yang sudah direncanakan itu amburadul, tapi toh akan membawa kalian pada regeneration atau the word ini wheel of sorry, bukan the word ya, wheel of fortune ya, the wheel, sorry, bukan the word tapi the wheel itu wheel of fortune atau roda keberuntungan. Either way sama aja buat saya. The word sama wheel of fortune tuh mirip-mirip ya. Kalau the word itu membuka pintu baru, sedangkan the wheel atau wheel of fortune itu keberuntungan baru gitu, karena posisinya kan positif, jadi ada kan. Dan ini juga bagus, lebih baik terbalik kalau yang ini Five of Cups. Apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian tangisi, karena itu tiba-tiba tercabut dari hidup kalian, kalian bersedih dan lain sebagainya, itu udah terbalik. Berarti ya memang nggak ada lagi apa yang menjadi kesedihan kalian, kegundahan kalian itu ya udah terbalik. Jadi tetap nggak bisa kalian tangisi lagi, udah lewat gitu ya. Jadi ya udah mulai kalian adaptasi dengan itu tadi, perubahan ketika kalian harus melompat dari the tower ya. Oke, nggak apa-apa, jalani aja, karena justru kalian akan udah mulai terbiasa dengan keadaan dimana apa yang tadinya ada jadi nggak ada, atau perubahan yang terjadi di kehidupan kalian di minggu ini ya. Nggak jauh-jauh, belum sampai bulan depan, masih di minggu ini kok. Bacaan Januari ada nggak? Ada, tenang aja nanti ya. Seven of Pentacles-nya di sini, emang kalian tidak mengantisipasi perubahan itu gitu, tapi juga nggak usah khawatir diantisipasi atau tidak, toh kalian harus tetap menemui si the tower itu ya kan. Berada di situasi kayak gitu kan, mau nggak mau harus berpikir cepat, memutuskan cepat, apapun yang terjadi lompat kan gitu ya. Lompat dengan penuh keyakinan sih sebenarnya. Di kartu yang lain, the tower itu adalah life experience. Di kartu yang ini saya kasih lihat, saya kan punya banyak banget kartu ya. Di kartu yang ini, tarot deck, the tower itu adalah tentang life experience. Jadi pengalaman hidup gitu, pengalaman hidup. Jadi ya bukan sesuatu hal yang menakutkan sebenarnya. Harusnya the tower moment itu justru dijadikan momen di mana kalian lebih kuat, lebih percaya akan kuasa sang pencipta, lebih kuat juga di dalam diri, lebih dewasa dan lain sebagainya. Walaupun ya manusiawi kalau jadi sedih, kalau jadi kehilangan kendali, mungkin jadi galau dan lain sebagainya ya. Dan galau itu manusiawi, really. Saya mau bilang kayak gitu, galau itu manusiawi. Bahkan seorang pembaca tarot kayak saya juga manusiawi, saya bilang kalau itu ada kegalauan di hidup ya sesekali. Tapi gimana cara kita mengatasi rasa galau itu yang perlu ya. Oke, dan terakhir, we are still in the right track. Kita semua Virgo masih ada di track yang benar. Kalian masih berada di jalur yang memang ditentukan oleh sang kuasa untuk menjadi takdir hidup kalian ya, dengan adanya Three of Wands ini. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk Virgo yang ketika menjelang 2024 masih ngerasa 2023 adalah tahun yang enggak banget ya, itu pasti ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, dan mohon diselesaikan sebelum tahun baru. Ini udah mendekati detik-detik terakhir tahun ini, udah benar-benar krusial sih sebenarnya. Dan kalau kalian tanya di kolom komentar bagaimana, ya saya nggak bisa jawab karena itu pertanyaan personal yang menuntut bacaan secara personal juga, sedangkan ini adalah general reading. Pinter. Oke, so kemudian apa yang menyertainya, kartu yang menyertainya di Three of Wands itu
The Lovers-nya terbalik, opsi atau pilihan-pilihannya memang belum kelihatan, makanya terbalik. Belum kelihatan minggu ini ya, tapi ini kan di akhir minggu, mungkin setelah minggu ini berakhir, minggu depan baru kelihatan. Bisa banget ya, bisa banget. Oke, so akhir minggu belum kelihatan hasilnya karena mungkin memang baru dimulai. Justru the tower-nya kan dari pertengahan minggu kesananya kan masih adaptasi ya kan, masih adaptasi sampai akhir minggu. Ya kita lihatlah minggu depan bagaimana Virgo. Saya juga nunggu kok, jangan salah. Saya gini-gini juga secara sesama Virgo ya nggak sih? Oke, pertanyakan satu hal dijawab dengan yes or no. Kemarin ada pertanyaan lucu dari Virgo. Kak Lucy, jawaban dari pertanyaan saya waktu ditanyakan no, bisakah itu berubah jadi yes kalau saya merubah lah? Ini pertanyaannya aja saya nggak tahu. Ya kan, terus saya mau jawab apa gitu. Saya pembaca tarot ya, bukan indie home. bukan yang kayak gitu, bukan yang klinik-klinik. Saya cuma baca tarot. Tapi saya memang udah baca tarot sejak 2008, jadi udah lumayan lama ya. Bikin YouTube-nya sih baru, kan saya gaptek. Ini aja bikinnya juga seada-adanya. Udah terima kasih kalian mau ngelihat bacaan yang seada-adanya ini. Oke, Virgo udah siap menanyakan sesuatu? Oke, saya jawab dengan satu kartu. Wow, yes, still. This is for the future. Ini buat masa depan. So, ya Virgo, masih ada masa depan. Untukmu, so tidak berhenti di akhir minggu ini saja. Ya, tapi berkelanjutan. Karena menanti nih di depan sana. So, jawabannya yes. Congratulations, yay. And pesan aja ya, yang terakhir nih. Saya nggak mau terlalu panjang-panjang. Dari Angel's Guide Oracle Card. Pesannya untuk kalian. Kita ketemu lagi Rabu ya. Untuk apa? Percintaan mau? Kisah cintanya Virgo mau? Friendship and union. Oke. Ini tentang pertemanan. So, Virgo yang introvert seperti saya, yang nggak punya banyak temen, nggak apa-apa. Temen nggak usah banyak, yang penting berkualitas ya. Kalau saya lebih senang menjalin link atau hubungan secara profesional gitu. Karena suatu hari pasti akan tetap terhubung, dibutuhkan, saling begitulah. Jadi ya untuk friendship and union ini pesan dari si Angel's Guide itu kalian tetap jaga hubungan baik ya. Terutama dengan orang-orang yang satu vibe sama kalian, satu vibrasi sama kalian, yang sama-sama apa ya bilangnya, energinya sama lah ya. Kalau yang fake, kalau yang cuma pura-pura atau cuma memanfaatkan kalian, mah itu mah nggak usah lah, biarin aja itu. Oke, so my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Tentu saja saya harap yang terbaik saja untuk kalian, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu untuk bacaan cinta, hari Jumat untuk bonus, dan kemudian minggu depan ada lagi tentu saja. Oke, tetap semangat Virgo, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Minggu ini semangat ya. Galaunya diredam dikit ya. Oke, saya doakan yang terbaik untuk kita semua. Salam light angel and love, and bye-bye.